Baiklah, semangat pagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan sedikit mengurai tentang permasalahan karir. Nah, mungkin barangkali ada juga kita semua yang sering mengalami atau pernah mengalami. Banyak orang yang datang pada saya lalu mengeluhkan, kenapa ya karir saya di perusahaan ini kok tidak ada, atau saya tidak dihargai oleh atasan, kok saya tidak naik posisi dan lain sebagainya. Permasalahannya seringkali ada di mindset kita. Kita perlu memahami bahwa ada 3 tahapan bagaimana kita membangun karir dan bagaimana kita mempersiapkan kompetensi dan potensi diri kita. Ya, ingat, pertama kali orang masuk, setiap orang fresh graduate akan berperan sebagai seorang karyawan. Ini adalah tahapan yang paling dasar, di mana seorang mulai belajar tentang pekerjaan dan mereka mulai belajar untuk menerima instruksi. Jadi, mental di tahapan ini biasanya hanya sesuai prosedur, sesuai target, sesuai deadline, selesai. Ya, ini tahapan yang paling dasar. Kalau Anda ingin meningkatkan karir Anda harus mulai berpikir untuk masuk dalam level yang lebih tinggi. Tidak terjebak sebagai seorang bermental karyawan. Yang kedua adalah asisten. Mental asisten adalah mereka selalu siap sedia menjadi mitra seorang atasan. Ketika mereka melihat atasannya misalnya sedang pusing dengan suatu pekerjaan, Anda memiliki inisiatif untuk bertanya, ada yang bisa dibantu? Atau misalnya atasan Anda sedang mengerjakan suatu proyek besar, Anda berinisiatif untuk terlibat dalam proyek itu, membantu sebagai asisten. Nah, ini yang level 2. Level 2 ini tidak sulit. Ini masalah apakah Anda mau tidak mengorbankan waktu dan tenaga Anda lebih dibanding ketika Anda menjadi seorang karyawan. Ya. Tahapan kedua ini akan mendorong Anda untuk mulai dilirik oleh perusahaan sebagai seorang calon leader, calon pimpinan, entah koordinator, entah supervisor, atau bahkan manajer. Sehingga di sini Anda ditantang untuk menunjukkan performa lebih Anda. Tapi ini belum cukup. Kalau Anda ingin menaiki posisi karir jauh lebih meningkat, ya, Anda harus masuk sebagai seorang wakil dari pimpinan Anda. Edit value Anda sangat besar di sini. Kenapa? Karena Anda sudah bisa menggantikan peranan atasan ketika mereka berhalangan. Misalnya contoh, atasan Anda harus keluar kota, pada waktu yang sama Anda harus menggantikan peranan beliau sebagai seorang manajer. Ya, di sini Anda harus memiliki pola berpikir, cara mengambil tindakan sesuai dengan pola pikiran atasan Anda. Di sini peran Anda sebagai seorang wakil. Di sini Anda pasti akan memiliki karir yang jauh lebih melesat tinggi, karena Anda sudah memiliki edit value yang besar bagi perusahaan dan terutama bagi atasan Anda. Ya, jadi coba pelajari 3 tahapan ini dengan baik. Coba Anda renungkan, apakah saya masih bermental karyawan, atau saya sudah bermental asisten, atau sudah wakil bahkan. Kalau Anda masih terjebak sebagai karyawan, sedangkan Anda sudah lama bekerja di perusahaan, Anda mulai memikirkan ada yang salah dengan bagaimana Anda mengatur, mengembangkan diri Anda dalam bekerja, dalam berkarir. Baik, terima kasih. Ini sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat. Salam sukses.